depan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya fattah ya 'alim ya rahman ya rahim. Iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Lagi kan? Saya udah. Yang menaruh. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai pada pembahasan daripada Abniyatul Abwabul Af'al Ats-Tsulatsiyah Al-Mazidah bi harfain. Ya. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pada pembahasan daripada Abwabul Tsulatsiyah Al-Mazidah di salasati ahruf. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan bab-bab daripada fi'il tsulats mazid di salasati ahruf lebih khusus, karena kemarin ada request dari kawan-kawan yang ingin dirincikan tentang ibarah daripada syarih, tentang bagaimana cara mengetahui penambahan daripada huruf tambahan, gitu ya. Maka kita jelaskan, gitu ya. Jadi kawan-kawan kalau memang ada yang perlu diperjelas silakan ditanyakan aja. Jadi nanti saya perjelas. Kayaknya kalau kata sebagian orang kan memahami ibarat di kitab itu kan nggak ada bagannya gitu. Jadi butuh dijabarkan gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu tidak akan menjadi mudah ketika dibagiankan seperti ini. Gitu ya. Oke. Hanya saja sebelum kita masuk pada penjelasan tersebut, ada beberapa poin yang perlu saya tekankan pada pembahasan sebelumnya, karena memang itu penting kita ketahui tentang karena kemarin saya mencoba bertanya ke sebagian kawan-kawan tentang jenis-jenis tambahan, ternyata masih pada bingung ini huruf tambahannya jenisnya apa. Artinya belum bisa menganalisa lebih detail tentang jenis-jenis huruf tambahan di dalam fiil, setiap bentuk daripada fiil. Ya. Contohnya, istif'ala di atas. Alifnya di sini jenis tambahannya apa? Jenis tambahannya apa alifnya? Hamzah wasal. Ya, hamzah wasalnya. Jenis tambahannya apa? Hah? Kok nggak kedengeran? Apa? Iya, berarti di sini apa? Dimailil ilham. Terus simnya? Imanan, gitu ya? Ya. Terus tanya? Tanya apa? Tanya apa? Baik, tanya apa? Halo, tanya apa? Masih bingung ternyata? Anwar Ziyadah. Tanya apa di sini? Di mana dong?
masih pada bingung? Enggak ada. Kenapa nih? Hah? Gak pernah belajar. Iya, sudah tahu. Ya ini prakteknya. Kan kemarin kan kita belajar kaidahnya kan, pembagiannya apa saja. Maksudnya yang namanya kaidah itu memang akan lebih jelas ketika dipraktekkan. Saya pahamnya kawan-kawan udah paham gitu. Ternyata pas saya tanya ke beberapa orang masih belum bisa menganalisa bentuk tambahannya. Oke, saya coba lagi. Kalau tafa'ala di sini taknya apa? Mana? Makna. Terus? Ain pertama atau kedua? Pertama. Pertama atau kedua? Pertama. Pertama. Ilham. Il? Ilham? Ilham? Lil ilham? Oh iya, mana? Lil ilham? Mana? Gimana dong? Mana? Jelas? Belum tahu saya. Belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Gak kan kaidahnya udah dipegang kan? Anwar siadah kan? Ya kan? Kan di sana ada yang horor lafzi, ada yang horor ma'nawi, ya kan? Horor ma'nawi berarti kalau ada huruf tersebut pasti mendatangkan makna, gitu ya. Kalau ada yang horor lafzi berarti tidak harus mendatangkan makna, tapi boleh jadi mendatangkan makna. Cuma nggak semuanya mengharuskan mendatangkan makna. Ada kalanya ilhaq, ada kalanya selain ilhaq. Ini selain ilhaq nih. Kalau ilhaq contohnya apa? Seperti ya baitoro. Bisa bilang loh. Baitoro. Berarti yaknya di sini apa? Jenis. Gitu kan? Muskilahnya di mana? Aman kan ya? Aman nggak? Aman nggak nih? Hah? Lagi, Ustaz, lagi. Lagi. Sekarang ijlah wajah katanya. Ini aja, Nela. Sabar. Selesai ya. Ijlah wajah katanya. Ya, ijlah wajah ya. Alifnya apa? Oke, terus apa lagi huruf tambahannya? Awal. Yang pertama atau yang kedua? Pertama sih. Kenapa pertama? Sukun. Sukun dan masuk. Kapan alasan Imam Khalil dipilih? Kapan alasan Imam Khalil dipilih? Ketika di akhirnya Iya, Imam Khalil kan berpendapat asakin aula an yuhkama alaihi bisyada, ya kan? Ya. Beliau yang mengatakan sukun itu ya lebih tepat untuk dihukumi tambahan, gitu ya. Nah sekarang sukun yang atas dasar apa yang dirojihkan sebagai tambahan? Lil firar atau lil idgham? Sekarang di sini
Wawu yang pertama lil firor atau lil idgham? Lil firor atau lil idgham? Coba. Ijlau. Anggap saja kita beri harokat nih. Ijla wawada. Ya enggak? Kita beri harokat semua nih, jadinya wawada. Ada berapa pertemuan harokat? 4 kan ya? Berarti di situ alasannya karena lil firor. Kalau lil firor pendapat siapa yang diunggulkan? Khalil. Pegang ya? Oke. Berarti sekarang wawu yang pertama tambahannya untuk apa? Hah? Di mana dong? Maknan. Bagaimana mungkin ilhaq, sedangkan ini bukan wazan-wazan ilhaq. Bukan wazan-wazan mulhaq kan? Bukan. Mulai mudah nggak? Lagi. Oh yang untuk apa ya Pak? Lagi ya. Nih, coba. Islam kok. Tambahannya mana saja dulu? Serius toh? Ya. Coba ini asalnya rubai atau sulasi? Asalnya rubai atau sulasi? Mujarradnya rubai atau sulasi? Mujarradnya sulasi atau rubai? Udah kita pelajari loh yang mujarradnya loh. Apa mujarradnya? Satu kan? Berarti sinnya nggak mau ditambahan dong. Nah, ini apa saja? Udah kan? Segini kan? Ya. Alifnya apa? Nunnya? Oh yang itu Ifanlah. Kenapa? Karena bebas di Anda. Ya nggak ada, emang belum dipelajari. Habis ini kan baru kita masuk ke masjid-masjid daripada rubai. Yang rubai masjid di harfin sama rubai masjid di harfin. Nah nanti di sana ada mulhaq tuh, ada wazan-wazan mulhaq. Salah satunya ini Islam kok. Nah ini nunnya ini ilhaq bukan lil makna. Nunnya ini lil ilhaq bukan lil makna. Nah di situ prakteknya. Itu ya. Jadi pas murojaah dibiasakan kaidah-kaidah itu banyak dipraktekkan. Mahal, praktek itu mahal. Ya. Karena sepertinya perlu banyak praktek gitu ya. Jadi mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya saya perbanyak praktek gitu ya. Sekaligus nanti setiap selesai dares ada jadwal sorof dan sorof. Jadi per rumah nanti digilir, mampus nanti bagi 2 biar nggak kebanyakan. Ya gitu ya. Berarti total ada berapa kelompok? Ada 6 ya? 6 ya. Ya nanti digilir lah itu. 6 kelompok gitu ya. 6 kelompok. Misal kita mulai hari Rabu. Ya kan? Hari Rabu, Kamis. Berarti kelompok 1, 2 dulu. Habis dares mungkin sekitar setengah jam atau 15 menit ya. Nanti karena di Sorogan itu saya ketika lihat di hasil evaluasi itu kebanyakan diujikannya nahu. Jadi ketika saya nyorogi beberapa kali kawan-kawan, saya pernah nyorogi di Sinai. Yang merasa aneh ketika yang ditahlil adalah sorofnya.
ya kan? Yang di tahlil sorofnya kalimat ini sifatnya apa, kemudian ini hurufnya jenis tambahannya apa, kemudian kenapa dikatakan tambahan, kemudian dibentuk iklalnya nanti seperti apa. Itu kan jarang sekali, ya kan? Dan memang di Indo itu yang sering disorotkan, yang sering disorot biasanya di Indo nahmunya. Makanya saya pengen kawan-kawan juga nanti kalau suatu saat nyorogin bisa mentahlil dari segi sorofnya juga, nggak cuma nahmunya. Di situ ya. Setuju nggak? Atau enggak? Saya ngajar 4 tempat loh, udah saya sempatkan. Gak apa-apa, setuju? Masa saya aja bisa, kalian enggak? Masih kami kasihan ya? Ya. Oke, menganalisa penambahan jelas ya. Pokoknya kalau dia masuk ke wazan-wazan mulhaq, pasti ada salah satu huruf ilhaq. Pasti. Kayak di sini. Islam kok nanti kawan-kawan di pembahasan Mazid Rubai akan mendapati if'an lala. Salah satu mulhaqnya adalah if'an la. If'an la. Contohnya apa? Islam kok. Nah, dia masuk ke dalam contoh bagian daripada wazan-wazan mulhaq. Karena alif di awal ini li ghairil ilhaq, pasti tambahan selebihnya untuk lil ilhaq, pasti. Gitu ya? Pasti. Oke, sampai sini dulu paham nggak? Habis ini ada tambahan nih. Paham ya? Oke, sekarang akromat. Yang gampang dulu. Akromat. Tambahannya mana? Hamzah. Untuk di makna. Sekarang maknanya di sini makna apa saja? Nah, ini step berikutnya. Setelah kawan-kawan bisa menganalisa jenis ziyadah, sekarang huruf tersebut memberikan makna apa? Maknanya apa? Untuk mana? Dia. Terus? Terus apa lagi? Tidak ada, udah tadi ya. Contohnya lagi. Selain itu apa? Contoh yang di bawahnya. Rokok boleh. Rokok ya. Hamzahnya di sini li. Oke, maknanya apa saja? Lifi. Kita makan. Terus yang kedua, ada nggak? Atau tadi Itu kulifisya atau likos dimakan nih? Itu dua faedah nggak bisa bertemu tuh. Apalagi selain itu? Tadi ada. Tadi atau lazim? Tadi atau lazim? Lazim. Aroko. Nggak perlu ada objek lagi karena di mana aroko itu udah ada yang tempat yang dijadikan tujuan. Karena dia oh ya, bukan dari fi'il. ya berarti masuk nggak? Nggak termasuk. Oke. Insyaallah. Itu kalau dilihat luzumnya itu luzum arido, ya kan? Ya kan? Luzumnya arido. Ya udah, ini dulu lah, pegang dulu. Udah, sampai sini paham? Paham ya? Kenapa nggak lazim? Karena dia nggak punya asal, gitu aja. Karena dia nggak punya asal. Tapi boleh kita katakan lazim lil luzum al asli. Kita nggak mengatakan rokok ini memiliki makna lazim kalau dikatakan lazimnya arid. Kenapa? Karena syarat faidah lazim yang arid harus ada asalnya berupa fiil. Sedangkan rokok asalnya bukan fiil, tapi asalnya isim zat atau isim jamid yang zat bermakna nama, gitu ya.
maka berarti dia tidak punya asal. Berarti kalau mau kita katakan dia harus punya faidah amidah, maka faidah amidahnya harus berupa faidah amidah yang asliyah, karena dia dari awal, bukan faidah yang sebelumnya ada asalnya. Maka dikatakan di luzum, iya, tapi luzumnya luzum yang asli. Luzumnya luzum yang asli. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sini dulu. Paham? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita istaf'ala. Istaghfaro. Jangan istaghfaro dulu. Istaghfaro step berikutnya. Ke ini tafsir. Awwafa. Huruf tambahannya mana? Wow, pertama atau kedua? Pertama. Kenapa pertama? Firo. Berarti yang diambil pendapat Imam ya. Kemudian di sini berarti tambahannya maknanya apa saja? Coba lagu. Kemudian leta dia kita dia ini ya. Oke, satu maklumat lagi ya, karena saya sengaja akhirkan karena biar kawan-kawan nggak banyak hal yang jadi sedikit-dikit gitu yang diserap dulu gitu ya. Oke, sekarang setelah kawan-kawan mengetahui dalam lafaz tawafa itu mendatangkan makna, yaitu maknanya taksir dan maknanya litakdiyah gitu ya. Dan di sini taksir dan takdiyahnya kedua-duanya adalah arid. Karena sebelumnya dia berasal dari fiil tawafa yatufu, ya enggak? Berarti ketika mendapatkan faidah, maka faidahnya semuanya arid. Gitu ya. Khususnya yang takdiyah. Tapi kalau yang taksir, semua faidah fadilah ya, semua faidah fadilah semuanya arid. Semua faidah fadilah semuanya arid. Oke ya, bisa dipahami? Semua faidah fadilah semuanya arid. Sedangkan faidah amidah, lihat dulu punya asal enggak? Kalau punya asal fiil, berarti dia takdiyahnya taidah yang arido. Tapi kalau yang kayak di sini punya asal enggak? Enggak. Maksudnya di sini punya asal berupa fiil ya? Enggak punya kan? Berarti di sini luzumnya sudah langsung asli karena enggak punya asal. Oke ya, bisa dipahami ya saya. Setelah itu, kawan-kawan perlu memahami bahwasannya ketika ulama mengatakan wawu yang pertama ini memberikan makna taksir dan takdiyah yang ridho, ya, takdiyah yang ridho, maka setelahnya kawan-kawan perlu mengetahui itu sebenarnya bahasa tasamuhan saja, bahasa mempermudah saja agar para muqtadi tidak terlalu pusing. Agar para muqtadi tidak terlalu pusing. Oke ya. Tapi kalau kita mau telisik lebih lanjut di dalam lafaz tawafa, wawu yang pertama itu hanya memberikan makna fadilah saja berupa taksir. Berupa taksir. Tapi makna takdiyah yang aridho itu satu kesatuan daripada to, wawu dan fa. Ini yang diberikan oleh makna takdiyah. Oke. Saya ulangi. Bahasa ulama ketika mengatakan wawu yang pertama di sini mendatangkan dua makna berupa taksir dan takdiyah. Itu hanya bahasa tasamuhan untuk mempermudah para muqtadi saja. Kalau kita mau tarik lebih lanjut, lebih detail, sebenarnya wawu yang pertama itu hanya memberikan faidah fadilah saja. Oke ya. Tugas daripada ziyadah makna itu memberikan makna fadilah saja. Oke ya, memberikan makna fadilah saja. Adapun makna yang amidah, fadilah yang amidah itu dihasilkan daripada kesatuan to, wawu dan fa. Bisa difahami?
Oke, sekarang akroma maknanya takdiah. Berarti di situ yang kita mau narik yang tahqiq ya, narik yang secara rincinya yang tahqiq itu seperti apa gitu ya. Sekarang akroma ketika dikatakan huruf hamzah ini memberikan makna takdiah, itu tasamuhan atau bukan? Tasamuhan atau bukan? Bukan. Tasamuhan. Karena sebenarnya yang memberikan makna takdiah sudah satu kesatuannya, tidak melihat hamzahnya saja. Karena sekali lagi, kalau nanti dijumpai ada dua makna seperti ini, fadilah dan amidah, maka yang memberikan makna fadilah itu hanya huruf tambahannya saja. Sedangkan makna amidahnya yang memberikan makna satu kesatuan kalimatnya. Kalau ada kalimat seperti akroma yang memberikan makna cuma amidah saja, maka hamzah di situ ditambahkan bukan untuk mendatangkan makna dengan sendirinya, tapi mendatangkan makna dengan bergabung dengan yang lainnya. Oke, silakan dicerna. Dicerna dulu. Cerna dulu ya, cerna ya. Udah pada makan kan? Udah pada makan belum? Sudah. Rumah sini biasanya makan Indomie kan pagi-pagi kan? Ayam gitu ya? Siap. Ya, gimana? Tasamuhan itu bahasa mempermudah saja. Terjemahan dari tasamuhan itu memudahkan saja. Ya, tasamuhan yang keseluruhan amidah. tasamuhan yang tadi kalau nggak sesuai dengan kaidahnya. Jadi kaidahnya seperti ini. Kalau ada penambahan huruf, ketika ditambahkan ternyata muncul dua faidah amidah dan faidah fadilah. Maka kaidahnya gimana? Yang mendatangkan makna fadilah itu hanya huruf tambahan itu sendiri. Sedangkan yang memberikan makna amidah itu kesatuan dari kalimat yang sudah jadi. Kaidahnya seperti itu. Kalau ada bahasa ulama kok keluar daripada kaidah utama, berarti itu sekedar tasamuhan saja untuk mempermudah saja. Kalau akroko berarti ini apa hurufnya? Akroko, oke, kita lihat. Akroko di sini berarti memberikan makna lidukhuli fi syai', oke ya? Oke. Kemudian dari segi faidah amidah liluzum asli, yang asli karena nggak punya asal, gitu ya? Karena tidak punya asal. Sekarang lidukhuli fi syai' ditimbulkan dari apa maknanya? Ditimbulkan dari hamzah. Sekarang liluzum al asli ditimbulkan dari apa? Kesatuan. Dari kesatuan. Oke ya. Saya menyampaikan ini karena nanti di istif'ala akan ada pembahasan lisi nilis tif'ali jama'ani. Nah di situ kan kemarin ada teman-teman yang tanya kan, tapi itu di istif'ala kok sinnya doang tuh disebutin. Ya, makanya bertahap ya. Oke, siap. Ini pahami dulu udah ya. Oke, kita lanjut ke sebelah kanan. Paham belum? Berarti semua yang amidah itu dari kesatuan. Dari kesatuan. Semuanya. Iya, Meskipun semuanya. hanya terdiri dari satu makna. Iya, semuanya. Oh, ya akroma ini dia satu kesatuan itu yang membuat dia amidah. Jadi akroma ini hamzahnya ditambahkan bukan untuk menambahkan dengan dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri bukan. Tapi dia bisa memberikan makna, hamzah di akroma ini bisa memberikan makna karena dia bergabung dengan yang lainnya. Situ. Oke ya. Tapi untuk sementara kawan-kawan cukup tahu itu dulu. Jangan sampai tahu kenapa bisa seperti itu. Itu bukan hal kita. Oke ya. Nanti bisa kawan-kawan kalau mau ngaji lebih dalam, ngaji ke masyayikh atau baca-baca kitab yang mutawalat. Nanti di sini kawan-kawan tahu alasannya. Baru setelah itu tercengang, ternyata gini ya, ulama memberikan kaidah. Oke, next ya, lanjut ya. Ya. Islanko, ya, kenapa?
Kok bisa? Kita serifat. Mulhak sulasi. Mulhak sulasi itu gimana? Mulhak sulasi, jadi tambahnya ada 3. Bla bla bla. Mulhak sulasi mazid kali. Mulhak sulasi tambahnya 3 hamzah wasal, nun sama tad'if lam. Tapi kalau rubai baru 2. Tad'if lam. Mana? Ini. Iya. Tad'if Islam lamnya kok mana? masuk. Hah? Tad- Kalau Islam kok masuk di sini masuk mulhak sulasi. Jadi tambahnya ada 3. Di Islamko di situ masuk Mulhak sulasi. mulhak Sulasi. sulasi. Serius mulhak sulasi. Iya, Ustaz. Tambahannya ada 3 wasal, nun Terus nun sama tad'if. tad'if lam. Huruf Islamnya ada 3 langsung. Ini tad'if lam itu yang mana? Kan nggak ada 2 lam. Ini maksudnya ke itu. Maksudnya di mulhak sulasi. Jadi tambahnya tuh ada 3 huruf. Sulasi nggak ada mulhaknya. Jadi Yang sulasi mazid atau sulasi mujarrad? yulhaku sulasi. Coba lihat. Oh, itu tanya ini mulhaknya bentuknya seperti apa? Maksudnya lebih detailnya seperti apa? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena di situ nanti if'an lala itu kan di nadom itu masuknya mulhak apa? Mulhak yang sulasi mazid ya. Karena di sana dikatakan walhik bihi sitan bi ghairi zaidi fa'ala fa'ala kadza ka fa'ala 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 kadza ka fa'ala. Kemudian setelah itu semua sudah sistem ala waf awala karena jadi if'an lala malah masuk ke dalam sini sistem ala semua sudah sistem ala waf awala anna yali if'an lala ya. Harusnya di sini tidak ditaruh di bagian sistem ala tapi ditaruh di mulhak. Kayak itu akan dibahas pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita fokus ke sebelah kanan dulu ya. Gampang kan ya? Gampang ya? Kalau diperhatiin gampang kan? Kalian jawab dong. Kalau kalian nggak jawab saya khawatir tuh. Kalian paham nggak jawab? Paham? Kenapa? Kenapa? Masih berapa menit nih butuh mencerna? Oke, lanjut dulu ya ke kanan ya. Ke kanan lanjut dulu. Ada rekaman. Oke, kaifiyatul ma'rifatiz zaid. Sebenarnya ini udah kita lewati kemarin. Tapi karena sebagian kawan-kawan pengen dijabarin, makanya saya tulis gitu ya. Tapi kita baca secara cepat aja ya. Oke, kita contohkan. Cara mengetahui huruf ziyadah ada 2. Yang pertama, sukutuhu fi ba'dit tasharif. Ya. Huruf ziyadah ini bisa jatuh di beberapa perubahan atau hasil perubahan. Wasihatul makna bidunihi ma lam yakunil ilhaq. Dan kalau nggak ada huruf ziyadah ini, biasanya tetap memberikan makna seperti akroma, gitu ya. Akroma, jangan akroma. Doribun, ya. Doribun. Alifnya di sini kan tambahan. Kenapa dikatakan tambahan? Karena dia bisa jatuh di beberapa perubahan. Contohnya perubahan yang ada di madrub, ya nggak? Oke, nggak ada alifnya udah nggak ada kan? Dan di sini masih memberikan makna, gitu ya. Atau kita kembalikan ke asalnya menurut ulama Kufah, yaitu apa? Doroba. Oke ya. Nah, di sini kan tetap memberikan makna ya. Oke, berarti keberadaan dia ketika jatuh di beberapa perubahan itu menunjukkan dia tambahan. Tapi ntar dulu ada
pelengkapnya apa? Wasihatul makna bidunihi. Oke. Dan dia bisa memberikan makna ketika sudah tidak ada huruf alif tersebut. Malam yakun lil ilhaq. Kalau di sini bukan ilhaq. Kenapa dikatakan malam yakun lil ilhaq? Karena kalau lil ilhaq ada kalanya dibuang, nggak ada mana sama sekali. Seperti hakola, ya nggak? Oke, makanya di sini dikatakan kaifiyatu ma'rifati zaid. Zaid yang dimaksud di sini zaid yang li ghairil ilhaq. Oke ya. Yang selain ilhaq. Karena sedang dikeluarkan. Kemudian dikatakan yang kedua, ada thariqah khusus likulli harfin. Ada cara khusus bagi setiap huruf ya, untuk menentukan dia tambahan atau tidak. Ini hanya beberapa saja. Kalau kawan-kawan pengen tahu detail, silakan bisa beli ada Syarhul Muluki ya, atau Syarhul Tasrif Al-Muluki. Di situ dijelaskan tempat-tempat penambahan seperti apa. Di situ kaidahnya tebal sekali. Kitabnya gedenya segini, dari gede segini nih, yang menjelaskan tentang kaifiyatu ma'rifati zaid 3/4-nya. 3/4-nya menjelaskan tentang kaifiyatu ma'rifatis zaid. Tasrif Muluki itu pernah dikaji oleh Syekh Fauzi Qanafi. Rekamannya ada. Oke, sekarang kita ke hamzahnya terlebih dahulu. Hamzah di sini kita lihat dulu. Dia musaddharah atau mutaakhirah. Dia ada di depan atau ada di akhir. Kalau ada di akhir, ketentuannya gimana? Mata sahabat aktsaro. Aktsaro menjadi maf'ul bih. Mata sahabat aktsaro. Ketika hamzah di sini ya, sahabat membersamai aktsaro min aslaini, membersamai lebih dari 2 huruf, berarti 3 ke atas gitu ya. 1, 2, 3. Oke ya, ada 3 ya. Kemudian mutaakhirah. Kalau hamzahnya ada di akhir, ketentuannya gimana? Bisyarti ya, antus bako gitu ya. Syaratnya hamzah di sini didahului. Ya, antus bako didahului dengan apa? Bi alifin, dengan alif. Kemudian alifnya juga didahuluin lagi, ya kan? Di alifin yang gimana? Masbuqatin yang didahului juga di aktsara min aslaini. Oke. Hamzah di sini didahului oleh alif, ya. Dan alif di sini didahului oleh aktsar min aslaini atau 3 ke atas, gitu ya. 1, 2, 3. Paham ya? Karena kemarin kan hanya dibacakan ya. Kalian sebenarnya pas murojaah bingung pasti kan ya? Bagi sebagian yang nggak terbiasa bertahlil, bacaan kan mungkin agak bingung gitu ya. Nggak apa-apa, kalau yang hal seperti ini mau ditanyakan nggak apa-apa, nanti saya perjelas. Kemudian yang kedua, alif. Seperti doribun. Di sini terserah, di depan, di akhir maupun di tengah. Ya, kalau nggak ada ketentuan berarti di depan, di tengah maupun di akhir. Nah, di sini kalau hamzah berada di tengah gimana? Nah, berarti kalau hamzah berada di tengah asli. Nanti kalau ada hamzah berada di tengah, ketentuannya gimana? Asli. Karena nggak masuk kategori tambahan. Karena kategori tambahannya ima di depan, ima di belakang. Sekarang alif, kapan dikatakan tambahan? Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Karena nggak disebutkan posisinya di sini. Tapi ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Mata sahabat. Kalau alif ini membersamai aktsar min aslaini, 3 atau lebih huruf. Ya kan? Aksar min aslaini. Walaisa awalan kalimah. Berarti ketika diucapkan awalal kalimah, berarti tempatnya alif di sini hanya wasat dan akhir. Oke, wasat dan akhir. Berarti kalau ada alif di awal kalimat, oke, kalau ada alif di awal kalimat, asli atau zaid? Asli atau zaid? Asli. Istaf'ala? Zaid. Oke, berarti di sini kita tentukan zaid yang dimaksud di situ li ghairil ilhaq wa, lebih khususnya gini, li ghairil gharad al lafzi.
Oke ya. Kenapa? Karena di sini menurut Torikoh di sana hamzah wasol yang ada di istaf'ala di sini dikatakan bukan zaid. Karena ketentuan zaid di situ untuk zaid yang lil makna saja. Lil makna saja. Oke ya, bisa dipahami ya? Oke, kemudian yang wawu mata sahabat aktsara min aslaini walam tatasaddar. Oke, walam tatasaddar sama dengan walisa awalat kalimat. Berarti di sini posisinya apa? Wasat dan akhir. Ya, pegang ya. Wasat dan akhir. Contohnya jauharun, kausarun, ini yang isim. Kemudian yang fiil contohnya kaukola dan sauma'a. Sauma'a ini semuanya wazan ilhaq juga. Bentar. Tapi di sini dikatakan di sini malah dikatakan oke ya. Nanti saya cari maksud zaid di situ, karena contohnya ada yang memasukkan zaid lil ilhaq di sini, tapi ketentuan di awal tidak memasukkan. Tapi kita maklum juga karena syarinya di situ bukan laisa minna gitu ya. Jadi kurang bisa kurang bisa mengategorikan secara mantik gitu ya, mana hasr yang bagus untuk takrif gitu loh. Ya kan? Karena anti mantik kan? Ya kan? Ya, jadi nanti saya cari ini sebenarnya kaifiah zaid yang seperti apa. Oke. Kemudian ya di situ ada dua ketentuan. Ada yang bersama dengan 3 huruf asli, ada yang bersama dengan aktsar min arba'ah, berarti lebih dari 3, berarti 4 ke atas. Fi awalil kalimah wa ba'daha arba'ati usul. Kalau yang ketentuan pertama maha ada 3 huruf asli, berarti ketentuannya masih umum ya, ada di tengah, di awal maupun di akhir. Kalau di sini yang maha aktsar min talata harus ada di awal kalimat wa ba'daha arba'ah usul. Ya, arba'ah usul. Contohnya yasta wiru, istawaro yasta wiru. Ya. Berarti di situ musannif atau syari di sini mengategorikan huruf mudharaah itu bukan huruf zaid. Bukan huruf zaid. Oke. Oh, di sini malah kalau pola terang-terangan udah jelas, kalau dibuang wawunya malah tidak memberikan makna. Baitoro. Baitoro masih ada mana ya? Oke, bisa. Kalau Baitoro bisa. Oke, kita ganti Baitoro ya. Nggak termasuk di atas yang dia. Hah? Yang dia. Oh iya. Kalau yang wawu apa selain haukola? Apa namanya? Sauma'a ini bisa. Sauma'a dengan sauma'a bisa. Berarti di sini tidak semua ilhaq. Ya. Berarti mengeluarkan li ghairil gharad al lafzi illa, kecuali ilhaq yang jenis keberapa yang sebelumnya ada makna. Ilhaq yang jenis ke pertama dan kedua. Illa, kecuali jenis ilhaq, ilhaq. Yang ketiga kan hauqala ya. Hauqala ini yang kedua. Oke. Kecuali ilhaq yang pertama dan ketiga itu tetap masuk ke zaid karena sebelumnya ada makna. Berarti ilhaq yang dikeluarkan cuma ilhaq yang sebelumnya nggak ada makna. Ya.
Oke. Kemudian mim. Mim di sini mata sabaqat aktsar min aslaini. Berarti harus berada di awal. Harus ada di awal. Mata sabaqat kalau dia mendahului. Ya, mendahului. Berarti sabaqat itu bisa lazim, bisa muta'addi. Begitupun sahabat. Sahabat ini bisa apa namanya? Ya kalau sahabat lah muta'addi. Kalau sabaqat itu bisa lazim, bisa muta'addi. Kalau di sini yang muta'addi, ketika dia mendahului 3 atau lebih huruf asli. Contohnya kayak marhabun. Ya enggak? Marhabun. Marhaban kan kalian sering ya bilangnya. Nanti dicarilah marhaban irohnya apa. Kemudian nun. Nun ya. Nun di sini ada 2 tempat dan kategori atau ketentuannya beda. Ada kalanya yang mutatorifah, ada kalanya yang mutawassithah. Kalau yang mutatorifah ketentuannya apa? Kalau dia masbuqah didahului dengan apa? Lebih dari 2 huruf. Lebih dari 2 huruf, dari 3 ke atas. Contohnya kayak sakron. Nun di sini dikatakan zaidah. Kenapa? Karena sebelumnya ada 4 huruf. Itu saja. Nanti kalau ada nun, berarti menurut pendapat ini nun yang ada di harful mudhari di fi'il mudhari, nunnya adalah nun asli, gitu ya. Nunnya adalah nun asli karena nunnya di sana nanti termasuk ke dalam hay'ah daripada fi'il mudhari. Kemudian nun yang berikutnya mutawassithah baina arba'ati usul. Ketentuannya apa? In kanat sakinatan ghairu mudha'afatin. Ya. Kalau dia sukun, nunnya ini sukun, kemudian tidak diulang. Tidak diulang. Contohnya kayak modon far. Dia sukun nih. Ya. Dan berada di tengah. Kemudian tidak ada nun berikutnya. Kemudian yang berikutnya bada'at al-mudhari'ah. Oke ya. Nun yang masuk ke dalam enggak pas lagi di sini. Nun yang mendahului huruf mudhari'ah. Tadi ya mana ya? Ya ya, maksudnya. Ma'ah aksar. Oke, berarti kita untuk yang nomor 2 kita nggak perlu memasukkan, nggak apa-apa, biar nanti kaidahnya sempurna. Kemudian yang ketiga, in kanat min babil fi'al. Kalau berasal dari bab infial, nunnya di sini nun tambahan. Berikutnya ta dan sin berada di bab ini. Ta dan sinnya itu semuanya zaid. Ya. Kemudian ha dan lam, contohnya kalau ha itu seperti di ummahat. Ha-nya di sini tambahan. Ya. Tambahan buktinya apa? Karena di sini sedang menunjukkan jamak saja. Kalau kita katakan umat, ya, nanti akan ada iltibas dengan umat, ya, umat. Ya, karena ada ulama yang mengatakan umat itu jamaknya umat. Ya. Maka di sini ditambahkan hak untuk membedakan antara jamak daripada umat dan umun. Oke ya, umat dan umun. Oke, ini penjelasan daripada syarih. Ya. Walaupun beberapa kaidahnya mungkin agak tidak sesuai dengan makna zaid itu sendiri, ya. Cuma tidak masalah. Yang penting kawan-kawan ini pegang saja yang bisa dipakai kaidahnya. Selebihnya yang belum sesuai dengan ketentuan di atas, maka tidak perlu diambil. Seperti bada'at al-mudhari'ah. Oke ya, bada'at al-mudhari'ah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam abwabus tsulatsiyah al-mazidah bi thalatsati ahruf. Yang pertama, ya. Berarti yang zaid itu dia maksudnya yang zaid. Pokoknya yang maksudnya yang makna itu yang pasti. Sama yang ilhaq bagian 1 dan 3. Bagian 1 dan 3. Adapun yang nomor ini tidak sesuai, nggak apa-apa, nggak perlu diperhatikan. Selebihnya dipakai aja. Oh ya. Yasta, Yero. Ini ya. Ya-nya juga
tambahan di sini ya. Ya juga tambahan di sini, nunnya juga tambahan. Ya, berarti menurut Syarih memang beliau mengatakan huruf mudhoro'ah itu termasuk huruf zaid. Walaupun sebenarnya itu zaid dalam artian bukan zaid dalam ilmu shorof. Karena zaid dalam ilmu shorof itu harus memberikan makna yang ditentukan ulama, ta'diyah, syairurah, mutawa'ah, dan seterusnya. Sedangkan ketika memberikan makna mudhoro'ah itu bukan huruf zaid yang diistilahkan, tapi boleh dikatakan zaid secara lughah, secara bahasa boleh. Tapi secara istilah dikatakan zaid itu kalau memberikan makna ta'diyah, syairurah, mutawa'ah, seperti yang sudah kita pelajari. Ya, kalau hanya sekedar memberikan makna mudhoro'ah itu boleh dikatakan zaid, tapi zaid yang secara bahasa saja, bukan secara istilah. Oke ya? Oke. Nanti nggak apa-apa dipakai aja ketentuannya. Ini bisa buat menentukan. Kalau huruf mudhoro'ah kan mafhum lah gitu ya. Jadi nggak perlu dimasukkan ke sini pun sudah bisa diketahui gitu ya. Contoh yang kaf. Hah? Lam. Lam. Contoh yang lam yang di kitab itu apa kemarin? Ummahat dan Yahrik nggak ada. oh nggak ada ya. Contoh yang lam. Contoh yang lam kalau di sini nggak disampaikan, karena lam itu ketentuannya panjang, makanya belum disampaikan. Lam ketentuannya panjang. Sementara tahu ini dulu nggak apa-apa, cukup. Kecuali kalau kawan-kawan mau ngapalin langsung banyak, nanti boleh setelah dars atau di luar boleh ditanyakan. Oke, lanjut ya. Yang ngantuk silakan ke DWC. Ba'daha arba'atan usul. Ya, berarti setelah ya tersebut ada 4 huruf asli. Huruf aslinya sin, ta, ain, wawu, ro. Arba'atan usul di sini berarti minimalnya. Minimalnya 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Masih bukannya air bawa Istawaro sin ta istaf ala oh iya, berarti di sini ainnya tidak masuk. Sintaknya yang tidak masuk ya. Ya, berarti makanya itu yang mudhore nggak usah diambil. Tadi saya bilang yang mudhore nggak usah diambil. Kenapa? Karena di situ mudhore itu huruf mudhoranya udah jelas tambahan, dohir sekali. Tidak perlu ada masuk kaifiyah daripada ma'rifatus zaid. Karena kalau kita masukkan nanti zaid di sini maksudnya apa? Rancu nanti. Ya, makanya yang contoh ini nih dibuang, sama ketentuan ini dibuang. Biar nanti pas. Mana? Contohnya ini. Yang kedua. Contohnya bentar. Saya belum nemu. Ya. Yang wawu itu untuk wawu misalnya kayak contoh wawu jamaah kan dia kan tetap memberikan makna kayak dorobu gitu. Ya itu masuk ke ini yang kosong lihat dorobu punya ketentuan sendiri. Kenapa? Karena secara istilah dia bukan dikatakan huruf zaid di dalam ilmu shorof. Ya kan? Karena wawu di situ memberikan makna jamak, bukan memberikan makna ta'diyah, mutawa'ah, syairurah, bukan. Jadi wawu jamak di situ tidak masuk kategori daripada zaid secara istilah. Tapi dia nanti masuknya ke domir. Oke ya, kita sepakati berarti zaid di sini maksudnya zaid secara istilah. Makanya kita buang yang ketentuan atau contoh yang terdapat mudhore di dalamnya. Yastawiru dan bada'at
mudhari'an. Karena dia punya ketentuan sendiri, secara jelas sudah bisa diketahui. Ya, dia tambahannya wawu yang tawafat, berarti wawu yang pertama. Berarti jenis tambahannya apa nih, gitu ya? Berarti pertama kan lil makna, gitu kan ya? Baru nanti kalau ditanyakan apakah dia tambahan berupa huruf zaid atau huruf takror atau huruf tad'if, baru nanti dijawab dia tambahannya dari huruf tad'if. Berarti kan yang waw ini masuk dong ke bab yang if awal. Yang wawu masuk ke If awal. mana? Yang Ini? karena Kenapa? kata antum memberikan makna ini kan takdiyah atau Ya. masuk ke situ berarti. Itu juga termasuk dari contoh waw. Lafaz if awala bisa, tapi di sini if awala bukan sebagai mauzun, tapi dia sebagai wazan. Jadi kita nggak bisa mengambil sampel. Oh, ini istilah wadah. Berarti antum misal mau mengandaikan if awala itu sebagai lafaz, bukan sebagai wazan. Oke, kemudian Dimasukkan ke contoh yang waw ini. Istilah wadah. di sini. Ya, kemudian mata so'aban aksar min asla ini walam tata sodan. Ya, masuk. Walam tata sodan. Kalau bagian ini berat, maka untuk sementara kawan-kawan ini yang penting dicatat dulu. Oke ya. Kaidah ma'rifatus zaid dicatat dulu. Ya. Yang terpenting untuk sekarang kawan-kawan hafal faidahnya. Itu yang lebih penting untuk sekarang. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang penting dicatat. Nanti suatu saat kalau bingung dibuka lagi rekamannya. Kalau butuh buka lagi rekamannya. Kemudian abwabus sulasiyah al-mazidah di salah satu ahruf. Oke. Yang pertama istaf'ala. Oke. Istaf'ala yastaf'ilu. Di dalam fi'il mudhari kita menjumpai ternyata hamzah atau hamzah wasl yang berada di istaf'ala yastaf'ilu hilang. Ya enggak? Padahal ketentuan hamzah wasl itu kalau ada huruf di awal sebelum hamzah wasl tersebut, maka dia harus dihilangkan secara pengucapan tapi tidak dihilangkan secara tulisan. Contohnya apa? Fastaghfirillah, gini kan ya? Fastaghfirillah. Dia wajib dibuang secara pengucapan, tapi tidak boleh dibuang secara lafaz. Ternyata kaidah ini ada pengecualiannya. Kapan pengecualiannya? Salah satunya kalau didahului oleh huruf mudhari'ah, maka hamzah wasl tersebut boleh dibuang. Ya. Oke. Contohnya yastafilu. Oke. Kemudian setelah itu, kalau dikatakan di sini istaf'ala punya 6 makna, maka di sini kenapa tidak disebutkan makna takdiyah? Kenapa? Sedangkan di dalam akroma disebutkan makna takdiyah, gitu ya. Karena tidak disebutkan makna takdiyah di sini, karena istaf'ala tidak bisa memberikan makna takdiyah secara independen, secara sendirian. Ya. Makna takdiyah di dalam wazan istaf'ala hanya bisa muncul berbarengan dengan faidah fadilah. Contohnya tolab, di dalamnya sudah masuk adanya makna mutaaddi. Ya. Begitupun yang lazim juga muncul berbarengan dengan faidah fadilah. Tapi kalau di dalam af'ala seperti akroma, makna amidahnya boleh muncul tanpa berbarengan dengan faidah fadilah. Makanya di sana ada faidah khusus berupa takdiyah sendirian. Sedangkan di dalam istaf'ala
tidak ada faidah takdiyah atau lazim sendirian. Karena faidah amidahnya harus berbarengan dengan faidah fadilah. Makanya di sini dikatakan litolab lil wijdan litahawul. Litahawul itu apa? Litahawul itu perubahan dari sesuatu ke hal yang baru, gitu ya. Dari benda ke benda yang baru, gitu ya. Oke. Kemudian litakalluf. Litakalluf di sini berarti apa namanya? Takallufnya memberatkan diri sendiri. Ya. Contohnya di sini istajro'a. Istajro'a maknanya apa? Istajro'a maknanya di sini syaja'a. Berarti ketika dikatakan litakalluf maknanya adalah dia sedang memaksakan diri agar berani. Padahal bisa jadi dia tidak bisa atau sangat memberatkan dia kalau bisa, gitu ya. Makanya dikatakan litakalluf, ya. Perbedaannya apa dengan takalluf yang berada di tafa'ala seperti tamarodo, ya enggak? Perbedaannya apa? Perbedaannya secara makna dalam bahasa Indonesia sama, ya. Sama, yaitu boleh berpura-pura berani, gitu ya. Berpura-pura berani. Cuma konteksnya itu bisa berbeda. Kalau di dalam tafa'ala konteksnya lebih sering dipakai untuk konteks-konteks negatif. Tapi kalau di dalam istaf'ala lebih banyak dipakai dalam konteks positif. Oke. Contohnya apa? Istajro'a. Maknanya di sini adalah jaro'a, jur'ah itu maknanya adalah jur'atun. Maknanya adalah syaja'an, keberanian, ya. Berarti ketika dikatakan istajro'a berarti dia sedang memaksakan diri untuk berani. Makanya saya mengatakan memaksakan, bukan berpura-pura, karena konteksnya lebih banyak ke hal-hal positif. Sedangkan tafa'ala, takallufnya lebih banyak hal-hal yang negatif, ya. Makanya di sana ditafsirkan apa? Idharu ma yukhaliful waqi', ya. Karena lebih banyak dipakai dalam hal negatif. Kalau di sini hal positif. Oke. Kemudian lima nafa'ala al mujarrad. Kemudian yang terakhir lil mutawa'ah. Oke, contohnya akan saya bahas setelah ini. Oke, sekarang dalam wazan istaf'ala yang memberikan makna tolab, wijdan, tahawul, takalluf, kemudian makna fa'ala mujarrad mutawa'ah, itu huruf mana? Huruf tambahannya yang mana? Sinta atau sinnya saja. Pendapat yang tahqiq, ya. Pendapat yang tahqiq yang memberikan makna tolak, wijdan, tahawul, takalluf dan semuanya adalah sinnya saja. Makanya di sana Nabi mengatakan apa? Lisi istif'al jama'ani ditolabin sayyurotin. Ini sama dengan sayyuroh. Ya, bedanya. Oh, sama aja. Bedanya apa? Bedanya kalau sayyuroh itu biasanya kalau nggak pas bisa ditambahkan du. Seperti apa? Asmaro asyajar, gitu ya kemarin, ya. Berarti di situ soro asyajar du atau za samroh, ya. Sedangkan tahawul di sini, tahawulnya sudah tidak perlu takwilan du lagi, tapi bisa langsung. Itu saja perbedaannya. Tapi selebihnya ada kesamaan makna. Makanya di situ nanti mengatakan lis soyrurah, bukan lit tahawul. Coba kalau kita ganti tahawul. Di sini istif'al jama'ani itu ala be tahawulin soyruratin tahawulin soyruratin. Di sana akan ada ketidaksinambungan wazan, ya. Maka di sini lebih tepat menggunakan soyrurah agar wazannya lebih seirama, wazan arudnya. Oke, kemudian lalu taknya di sini memberikan faidah apa? Taknya memberikan faidah apa? Taknya memberikan faidah tak dia saja. Taknya memberikan faidah tak dia, tapi bukan dengan sendirinya, tapi bersamaan, harus bersamaan dengan sin. Maka muncullah faidah tak dia atau
lazim. Ya. Tak di situ memberikan makna mutaan, makna tabiah atau lazim, tapi tidak dengan sendirian. Harus berbarengan dengan sin. Yang mana sin ini juga nanti dia memberikan makna atau faidah fadilah secara sendirian. Ya, adapun alifnya hamzah wasalnya dia lil ghairil. Oke. Sekarang kita lihat contohnya satu-satu. Yang li tolab istaghfaro, contohnya adalah istaghfaro. Istaghfaro di sini ketika dikatakan li tolab berarti meminta. Ya, meminta ampunan, gitu ya. Ampunan, ada yang perlu dimintai ampunan, berarti di situ dia selain punya makna tolab juga memiliki makna takdiyah. Kemudian secara bahasa di sana dikatakan litolabin sayrotin wisdan. Kemudian kata tikodun ba'dahud su'aluhum kastahbaron karim. Kenapa di sana Nabi mengatakan su'aluhum kastahbaro? Seakan-akan beliau memisahkan ada yang namanya tolab, ada yang namanya su'al. Oke, sekarang kita tahlil dulu. Kenapa saya tidak menuliskan soal di sini? Lalu kenapa Nadim di sana menuliskan ada dua, dipisah ya antara tolab dan soal. Saya sengaja menulis satu aja, biar kawan-kawan bisa membedakan ketika ulama mengatakan tolab saja tanpa menyebutkan soal, pemaknaannya seperti apa, dan ulama yang membedakan keduanya. Oke. Kastahbaro, istahbaro. Salah ya tulisannya di bawah. Kastahbaro. Ya, pakai kaidah at-tadqiq fil misal. Boleh. Oke, sekarang istighfar. Perbedaannya apa antara tolab dengan soal? Tolab itu meminta sesuatu, dengan hati. Meminta sesuatu dengan hati. Oke, kalau soal meminta sesuatu dengan lisan. Ya, contohnya istighfar itu ya kan? Berarti kita sedang mengatakan kabari saya gitu kan ya? Kan nggak mungkin mau bilang mengabari saya gini kan, nggak mungkin kan? Kan nggak bisa ya, gimana orang akan memberikan kabar kalau kita menggunakan hati gitu ya? Nggak bisa kan ya? Nggak bisa, makanya harus menggunakan lisan. Tapi kalau istighfar tanpa lisan bisa nggak? Bisa dong, ya kan? Karena hubungan kita dengan Allah kan? Ya, contohnya sendiri lah. Saya nggak tahu gimana contohnya kan ya, nggak bisa didengar juga kan? Nah, seperti ini. Contohnya gimana? Contohnya kayak gini. Nah, kalau hati saya, gitu ya. Saya mendengar isinya. Bisa ya, bisa mendengar ya. Kira-kira bisa aja. Oke, ini perbedaan antara tolab dengan soal secara bahasa. Tapi menurut sebagian ulama, lebih tepatnya ulama sorof, nggak ada bedanya antara tolab dengan soal. Ada karena tolab itu ya soal, soal itu ya tolab. Semuanya disamakan. Makanya di sini saya mencukupkan satu aja di tolab. Sedangkan Nabi memisahkan keduanya, gitu ya. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ada yang mengatakan harus dipisah, ada yang mengatakan boleh digabungkan. Kalau yang digabungkan berarti mengikuti istilah tolab dalam ilmu sorof, mencakup di dalamnya ada tolab secara lugotan, ada soal secara lugotan. Yang memisahkan berarti melihat dari asal kata secara lugotnya. Tolab itu biasanya menggunakan hati, soal itu lebih sering menggunakan lisan. Ya, istighfaro atau istahbaro boleh. Kemudian yang kedua, lil wijdan. Lil wijdan itu berarti menemukan suatu sifat dalam diri seseorang. Kayak kemarin yang lil musodafa atau lil wijdan. Saya sengaja nggak nulis musodafa karena kawan-kawan udah tahu istilahnya, udah disebutkan sebelumnya. Contohnya istakramtu zaidan, berarti saya menemukan sifat mulia dalam diri saya, dalam diri saya. Kemudian tahawul. Oke ya, dalam satu sisi semakna dengan soy.
Contohnya istahjarotin, maknanya adalah tanahnya sudah membatu gitu ya. Kalau istahjarol qalbu berarti hatinya sudah Membatu. mengeras gitu ya maksudnya. Mengeras. Ingat ya, saya di sini membahas sorof, bukan membahas balaghah ya. Jadi jangan tanya kenapa yang tadinya membatu dimaknai mengeras. Itu bukan pembahasan kita. Tapi kalau mau tanya di belakang nggak apa-apa. Kemudian di takalluf. Takalluf tadi udah saya jelaskan kan ya, makna takalluf tadi lebih ke hal-hal yang positif. Contohnya istajro'a, berarti memaksakan diri untuk bisa dikatakan sebagai orang yang berani gitu ya. Memaksakan diri. Jangan minta contoh. Biasanya sifat istajro'a ini muncul kalau ya apa ya, lagi mencari perhatian gitu ya. Ya enggak? Ya enggak? Yang laki-laki? Lul. Ada lul? Itu kan lul? Ya apa? Ya kan ya? Yang nggak berani tapi tuntutan harus jadi berani kan ya? Ya kan? Apa iya juga aja. Kemudian berikutnya 5 nafala al mujarrad seperti istaqarra. Mananya apa? Mananya tetap. Sekali lagi, kalau menurut ulama tafsir tetap memberikan makna berupa makna berupa makna apa? Berupa makna apa? Sering saya sebutin. Kalau menurut ulama tafsir sering tetap memberikan makna. Udah sering saya sebutin. Di sini nggak ada makna nih penambahannya. Tapi menurut ulama tafsir tetap memberikan makna. Mana apa? Serius nggak ada yang tahu. Tauhid menegaskan aja biar lebih mantap gitu loh menggunakan istaqarra karena ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Oke, jadi melihat dari segi sorof gak ada maknanya. Penambahannya itu untuk makna mujarrad seperti asal. Ya. Tapi menurut ulama tafsir ada maknanya. Maknanya apa? Maknanya ada memberikan isyarat tauhid di sana. Kemudian lil mutawa'ah. Oke, pada pembahasan sebelumnya saya hanya menyinggung tentang mutawa'ah itu adalah fiil reaksi gitu ya. Tapi di sini sebenarnya ada syaratnya. Fiil-fiil yang bisa dirubah menjadi faidah mutawa'ah harus berupa fiil ilaj. Fiil ilajiyah. Ilajiyah atau tafsiriyah. Fiil ilajiyah atau tafsiriyah itu apa sih? Fiil yang dilakukan oleh anggota badan, bukan fiil yang dilakukan oleh hati, ya kan? Bukan fiil yang dilakukan oleh hati. Oke, berarti bukan af'alul qulub, tapi af'alul jawarih. Jadi mutawa'ah di sini harus berupa al jawarih atau af'alul jawarih, bukan af'alul qulub. Contohnya, kasartu al-mir'ata fan kasaro, maka terpecahlah ya, fan kasaro. Berarti di situ perbuatan saya memecahkan kaca bisa dimutawa'ahkan. Kenapa? Karena perbuatan memecahkan kaca itu melibatkan jawari, anggota tubuh berupa tangan ya. Berbeda kalau fiil-fiil qulub kayak apa? Contohnya apa? Contohnya kayak takut tuh ya. Meyakini gitu ya. Faktakoda, fan akoda, nggak bisa ya. Adapun inakoda nanti beda lagi ya, bukan seperti itu. Oke. Jadi af'alul qulub tidak masuk atau tidak bisa dirubah ke faidah mutawa'ah. Contohnya apa? Arohahu, saya mengistirahatkan dia. Yang namanya mengistirahatkan kan berarti badannya, ya kan? Fastaroha, maka dia menjadi orang yang sedang beristirahat atau teristirahatkan, gitu ya. Oke, ini faidah-faidah daripada istaf'ala. Kemudian bab kedua, if'au ala. Tambahannya mana saja?
Hamzah wasol. Kemudian wow tak? Serius? Wow atau ain? Sekarang tambahannya harus ada berapa? Ada 3 kan? Berarti wawunya 2 tambahan. Sekarang ain yang sebelah mana? Yang sebelah mana nih? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, alasannya apa? Alasannya apa yang kedua? Alasannya karena pendapat Imam Khalil tidak berlaku, kan ya? Simpel itu kan? Karena nggak ada yang sukun. If au ala, ya kan? If au ala, maka sudah tinggal satu pendapat aja. Karena pendapat Imam Khalil udah nggak berlaku. Itu aja. Maka yang dikatakan tambahan adalah ain yang kedua. Ya. Nah, lil firad atau lil itu bang. Di sini bang ain yang pertama nggak disukun, jadi nggak ada lil firad atau itu. Nggak ada. Oke ya. Oke ya, berarti tambahannya yang kedua itu aja. Kenapa? Karena pendapat Imam Khalil tidak berlaku. Karena ain yang pertama tidak disukunkan. Kalau disukun baru nih ada perdebatan, gitu ya. Baru kita memperdebatkan ini sukunya lil idgham atau lil firor, gitu ya. Kalau lil firor berarti yang sukun yang dipilih. Kalau yang lil idgham berarti yang kedua yang dipilih. Tapi kalau nggak ada sukun sama sekali pasti yang kedua. Gitu. Pasti yang kedua. Oh ada, ya. Oke. Kemudian maknanya di sini limubalawatil lazim dan limakna fa'ala al mujarrad. Mubalawatil lazim contohnya apa? Ya, syaba al ardu. Oke. Berarti di sini asalnya apa? Asalnya adalah syaba ashbun. Ashbun itu maknanya apa? Rumput. Ashbun ya atau ashbun? Ashbun. Ya, syabal ardu maknanya apa? Tanah berumput. Tanahnya banyak rumput atau tanahnya sangat berumput. Sangat berumput. Maksudnya apa sangat berumput? Asli. Jadi tanahnya itu subur dan cocok untuk ditanami rumputan. Bukan bermakna tanahnya banyak rumputan. Karena kalau banyak nanti menjadi lil kasroh. Sedangkan di sini maknanya tanahnya sangat berumput, berarti karena tanahnya saking suburnya, jadi kalau rumput-rumput yang ditanam di situ sangat hijau-hijau gitu ya. Gede-gede. Gede-gede seperti hijau. Kemudian faidah kedua adalah limakna fa'ala al mujarrad. Contohnya ihlaula as-samar. Maknanya apa ihlaula? Hala itu apa? Helwa. Manis. Manis ya. Tapi manis itu sebenarnya penggunaan makna lazim, ya kan? Makna mutobakohnya adalah enak. Ya kan? Helwa. Oke, sekarang yang penting kawan-kawan cukup makna hala itu maknanya enak, gitu ya. Berarti ketika dirubah ikhlaula maknanya jadi tetap sama, berarti buahnya enak. Ya li tauhid. Menurut ulama fasih. Oke, kemudian bab yang ketiga. Mau wala. Tambahannya apa saja? Ya. Pertama atau kedua? Pertama atau kedua?
Enggak lagi ngapain sih lu kira-kira itu ngomong orang dua-duanya tambahan. Sibuk banget yang bikin pendapat Imam Khalil. Kok Khalil ya? Oke, tambahannya dua-duanya. Oke. Faidahnya apa saja? Faidahnya yang pertama imubalawatil lazim. Contohnya ijlau wada al jamalu. Ijlau wada al jamalu. Mananya apa ijlau wada? Mananya gini. Jamal itu apa mananya? Onta. Ijlau wada itu jadi kata jildun. Jildun itu kulit ya? Kulit. Berarti ini termasuk kalimat yang diambil dari isim, bukan dari fiil. Oke. Berarti nggak punya asal. Nggak punya asal fiil. Ya. Berarti nggak punya faidah asliyah. Nggak ada faidah asliyah. Nggak punya faidah asliyah. Faidah asliyahnya ada. Faidah asliyahnya ada nggak? Ada. Lazim di sini faidah asli. Faidah asliyah. Yang amidah. Maksud saya nggak ada faidah amidah yang aridoh karena nggak punya asal. Karena dia dari isim. Jildun maknanya kulit. Kenapa dikatakan kulit? Karena orang itu kan kalau tunggangannya hewan biasanya dipukul kan, ya kan? Maka semakin berkulit-kulit, semakin banyak dipukul, nanti ontanya itu semakin jalan cepat, ya kan? Makanya orang-orang Arab kalau pengen bilang ontanya jalan cepat, gitu ya, mereka mengatakan ijlau wada. Ijlau wada. Artinya berarti banyak memukulnya, banyak memukulnya. Tapi kalau memaknai di sini jangan mengatakan ontanya banyak dipukul, bukan. Tapi maknanya adalah ontanya berjalan cepat. Ontanya berjalan cepat. Manjas itu. Bukan pembahasan kita. Pembahasan kita. Kalau makna itu berarti sangat kulit. Aslinya kan kulit. Ya. Terus jadi digunakan makna memukul kulit atau apa? Memukul. Ini mencut itu apa? Mencut namanya. Mencambuk kulit. Mananya kulit. Kemudian diambil jadi fiil bermakna mencambuk. Aslinya biasa mencambuk saja, tapi ketika dirubah ke wazan ijlau wada, jadi banyak apa? Melebih-lebihkan cambukannya. Spret gitu ya. Seakan-akan keras banget. Kalau cambukannya keras kan nanti ontanya jadi jalan cepat. Maka jadi bermakna berjalan cepat. Maknanya menjadi berjalan cepat. Oke, kemudian yang kedua. Yang kedua adalah limubalawatil mutaaddi. Untuk memberikan makna melebih-lebihkan dalam fiil yang mutaaddi. Misal kita lanjutin ya dalam kalam yang lengkap, berarti ala wato zaidun boleh al jamala. Ilawato itu apa? Ilawato itu gini. Masa harus disangkain sih? Ilawato itu gini. Kalau orang mau naik kuda atau onta, pasti pegangan sesuatu yang ada di leher gitu. Ya kan? Nah, ini namanya ilawato nih. Kalau di kamus bahasa Arab itu ta'allaqa bi'unukil markab. Apa namanya? Kalau mau naik itu kan megang dulu lehernya, kemudian kakinya baru naik gitu kan ya. Ini namanya ilawato nih. Ilawato Zaidun al-Jamala berarti maknanya adalah Zaid bergelantungan akan naik
di lehernya onta. Zaid bergelantungan di lehernya onta karena mau naik, gitu ya. Itu mananya lawato. Tapi bergelantungannya tidak sekedar megang aja, tapi memang keras biar karena mungkin ontanya tinggi ya. Jadi harus pegangan kencang biar biar bisa loncat ke atas gitu ya. Makanya dikatakan lawato Zaidun al-Jamal. Gimana? Sudah mulai merasakan indahnya bahasa Arab nggak? Indah sekali, saking indahnya di kepala ini ya. Untuk hidup di Indonesia ya. Bahasanya singkat-singkat kan? Paling cuma bilang majas ya, paling majasnya paling apa? Paling rumput bergoyang itu doang kan ya? Itulah nggak banyak gitu ya. Kalau di Arab itu luar biasa kalau ingin memahami bahasa. Kemudian di dalam wazan if'ala. Tambahannya apa saja? Hamzah wasal, terus tanya ini tambahannya lam pertama atau kedua? Kenapa? Ya, tambahannya lam yang kedua. Karena sudah ada sukun. Sukunnya siapa? Sukunnya alif. Jadi nggak mungkin ini disukun karena infirod. Itu nggak mungkin. Menemukan iskal nggak di sini? Kawan-kawan menemukan masalah nggak di wazan ini? Menemukan masalah nggak? Saya sedang menguji kekritisan kawan-kawan. Di dalam wazan if'ala menemukan muskilah nggak di situ? Hah? Ada? Ada nggak? Lamnya kenapa? Lihat kok isakinnya. Oh iya. Iltiqa'us sakinin kan? Ini salah satu tempat pengecualian di mana iltiqa'us sakinin dibolehkan. Kalau ada huruf yang diidghamkan, kemudian sebelumnya alif, huruf yang diidghamkan lam ini seperti ini, kemudian sebelumnya alif, maka dibolehkan di situ ada iltiqa'us sakinin. Ada 5 tempat pengecualian, tapi untuk sementara tahu satu dulu aja. Karena 24 pertemuan. Iltiqa'us sakinin kan nggak boleh ada kan? Harus dihindari. Tapi kalau ada huruf yang diidghamkan, ya kan? Lam pertama itu kan diidghamkan karena dia disukun kemudian dimasukkan ke huruf yang hidup. Nah, kalau ada huruf yang diidghamkan dan sebelumnya alif, maka boleh di situ adanya pertemuan 2 sukun, dibolehkan. Ini berarti pengecualian daripada kaidah iltiqa'us sakinin mamnu. Iltiqa'us sakinin pertemuan 2 sukun itu dihindari. Silakan dicerna. Kawan-kawan punya kamus Arab-Arab nggak?
Siap. Saya sarankan bagi kawan-kawan yang punya rezeki dan memang pengen benar-benar bisa memahami bahasa Arab dengan baik, belilah kamus Arab. Bisa pakai kamus Muhit, bisa kamus bisa Mu'jam Wasit. Sudah sih, saya rekomendasi dua dulu aja itu. Kamus Muhit, Al-Qamus Al-Muhit dan Al-Mu'jam Al-Wasit. Di Darussalam ada kamus Muhit. Di Darussalam berapa ya? 200 lebih lah. Kalau Mu'jam Wasit ya hampir mirip. Munjid. Belum lihat ya. Yang penting jangan wajis. Tipisan. Kalau yang punya rezeki lebih banyak lagi, boleh beli di Sarul Arab. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Insya Allah pertemuan depan kita selesai di Fawaid. Kemudian hari Kamisnya kita masuk ke Masdar. Semoga selesai Masdar satu pertemuan. Semoga bismillah. Nanti berikutnya ke isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sifat mubalaghah, kemudian ta'nis, tadzkir, kemudian tasniyah, jamak, tasghir, dan seterusnya. Masih banyak ternyata ya. Gak ada yang ditanyakan? Pencernaan. Berarti hari ini kita materinya dikit. Iya sih. Karena faidah aja kan, ini kan tambahan aja. Iya, soalnya nanti kalau di Mutakarnas kadang cuma berapa menit aja udah selesai. Serius? Kadang ya maksudnya cepat daripada. Oh iya. Jadi kata teman-teman kalau kalian murojaah cepet ya, sorof ya? Enggak juga atau Cepet nggak? tergantung tentang ayat baca kalau yang sukat ya. Ya bagus itu. Jadi banyakin praktek, banyakin mengkritisi lafaz. Ini lafaz ini apa maknanya, kemudian tambahannya yang mana saja. Kalau bisa pematerinya itu memaksimalkan 2 jam gitu untuk, kalau lebih setengah jamnya digunakan untuk praktek. Ya. Yang bagus alat. Dan kita kan di sini masih berbeda makna sama tadi. Dia kan amidah, sedangkan tadi faidah amidah hanya dihasilkan oleh satuan kata. Apa ini satuan kata? Iya, sin dan ta itu kan berarti kesatuan. Oh, ini pengecualian. Apa pengecualian atau gimana? Nggak, tadi tasamuhan aja. Artinya berarti di situ sin memberikan makna takdiyah harus bersama tak ini tak harus memberikan makna takdiyah atau lazim ketika bersamaan dengan sin dan dengan kalimat-kalimat yang lain dalam satu kalimat. Iya, tetap gabung gitu. Saya hanya ingin menekankan kalau tak di situ tidak memberikan faidah fadilah. Karena nanti ada di Quran itu apa? Sama sto'u, ya kan? Di situ. Kerennya ulama di situ kan? Gak sembarangan menentukan mana yang asli, mana yang zaid. Karena nanti di Quran ada yang dibuang dan seterusnya. Sama sto'u. Oke.
Kalau nggak ada saya tutup. Ya, Benar. iya. Berarti yang kita bahas ini semuanya masuk ke dalam sulasi masjid, Ustaz. Yang mau masuk, maksudnya sulasi masjid. Pokoknya contohnya masuk ke dalam yang orikoh kosok di kulihal. Tarikah Kosok pasal dibeli hal, ya. Kecuali kalau nanti fi'il mudhari itu kita nggak usah mengiktibarkan huruf mudhari'nya. Atau wawu jama' itu nggak masuk ke huruf saya. Tapi pokoknya yang zaid, sulasi zaid itu fil sulasi mudah apa? Zaidah itu masuk sini. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Oke, biar ada kerjaan seperti ini. Biar ada kerjaan ketika murojaah. Pertemuan depan hari Rabu sebelum daras nanti ada tanya jawab faidah. Tanya jawab faidah. Gimana? Saya dengar katanya dari awal. Bisa dengar ya? Dari awal. Awal? Dari awal apa? Enggak, saya nggak dikerap mas. Ya, faidah, ada tanya jawab faidah. Oke ya? Contoh nggak? Contoh gimana ya? Ya, yang udah ditulis saja. Ngapalin dulu faidahnya apa aja. Ya, apa aja. Kemudian saya minta contohin satu-satu. Oke. Kalau ada yang nggak lancar, maka saya tunggu dia sampai lancar baru saya lanjutin materi. Faidah aja, faidah aja, faidah. Faidah, contoh, faidah, contoh. Oke ya, aman ya? Masih 2 hari loh, santai aja. Sambil makan, sambil pegang, sambil ngapalin. Aman ya? Atau nanti kan murojaah dipakai sejam. Sejamnya dipakai untuk ngapalin bareng-bareng. Ini pendek banget loh kalau di murojaah, ya nggak? Hari Rabu mau rumah mana dulu? Sorgan sorot. Kalau Banin saya sering nyorogin. Sini pernah Badani, Mabes juga kadang-kadang banyak yang gabung-gabung gitu kan. Oke. Rumah mana dulu? Badani. Oke, siap. Badani ya. Bawa kamus mukid 1 sama bawa jamu fasol 1. Punya jamu fasol nggak? Punya ya. Kalau kawan-kawan kalau sorogan nggak ada mujamu fasol itu kurang terdukung. Karena di sana ada irob kayak haisu, kemudian irob amma, kemudian irob minjilati, ajli. Oke ya. Saya belum ngabarin kawan-kawan ya? Belum ya? Belum ngabarin. Yang Bani udah pernah saya kabarin belum mujamu fasol? Pernah ya? Yang mana belum ya? Bisa beli di depan Miros Nubuah. Di sana ada DKI. Di depan Miros Nubuah itu ada maktabah yang tulisannya DKI. Ya, di situ ada jamu fasol, harganya sekitar 145. Naik 10 nih Ustaz. Iya, sekarang 155 ya. Baru bentar ya. Lagi itu 155 enggak? Nggak cukup bawa satu-satu aja. Nggak, maksudnya besok kan rumah Madani kan ya. Yang penting bawa satu mujam, bawa satu kamus Arab-Arab, sama bawa satu mujam fasal. Kalau nggak ada nanti pinjam di Bani dulu. Oke. Ya kita praktek buka kamus satu. Aman ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.